warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Ketua kelas silahkan dipimpin. Amin. Baik, selanjutnya siapa yang hari ini tidak masuk? Rudat. Kenapa Rudat? Sakit. Ya udah, didoakan semoga cepat sembuh ya. Anak-anak masih ingat kita mempelajari apa minggu kemarin? Betul, kita mempelajari hukum bacaan. Nah, yang kita pelajari minggu kemarin itu ada 2 macam hukum bacaan. Yang pertama idgham. Idgham itu masih ingat terdiri dari berapa? 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang kedua adalah hukum bacaan iqlab. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari terjemah dan isi kandungan dari 3 surah, yaitu surat Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur. Nah, sebelum kita memulai materinya, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Ikuti ibu ya. Baik, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Kafirun. Nah, kita akan mempelajari tentang isi dan arti terjemahan dari surat Al-Kafirun. Langsung saja ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma ngabattum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi, isi kandungan dari surat Al-Kafirun adalah penegasan bahwa umat muslim tidak akan pernah menyembah orang yang orang kafir sembah, dan ajakan orang kafir untuk mengajak umat muslim menyembah apa yang mereka sembah. Seharusnya umat manusia bertoleransi untuk menghormati dan menghargai kepercayaan agama yang berbeda-beda. Jadi ayat ini diulang-ulang untuk menegaskan dan memutus harapan orang-orang kafir untuk mengajak umat muslim menyembah apa yang mereka sembah. Untuk surat selanjutnya adalah surat Al-Maun. Sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk memahami surat Al-Maun, ayatnya beserta terjemahnya. Baik, waktu 5 menit sudah habis. Sekarang kita langsung ke ayat beserta terjemahnya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini di ayat pertama disebutkan bahwa orang-orang yang mendustakan agama nanti akan mendapatkan hari pembalasan atau hari perhitungan pada saat yaumul qiyamah. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Artinya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi, mendustakan agama di sini yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, entah berperilaku kasar atau berkata kasar kepada anak yatim. Pokok kita sebagai orang tua, sebagai orang lain di hadapan anak yatim, kita harus bersikap sopan, tidak boleh menghardik. Kemudian yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, artinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin, orang yang tidak mengasihi sesama lainnya. Yang keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Terjemahnya yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi di sini celakalah bagi orang-orang yang salat. Ini adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Entah itu meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, atau dalam pengerjaan sholat fardu tersebut, pikiran kita itu kemana-mana termasuk ke dalam melalai sholat. Kemudian ayat yang ke-6, alladzina hum yuraun. Kemudian orang-orang yang berbuat riya, entah itu riya akan hartanya, akan ibadahnya, akan perlakuannya, itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, artinya dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna, yaitu orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama. Baik, sekarang kan sudah paham. Sekarang ibu tanya, apa arti dari surat Al-Maun? Iya, betul sekali. Artinya adalah barang-barang yang berguna. Dan kemudian isi kandungan dari surat Al-Maun adalah, siapa yang bisa? Iya, betul sekali, adalah jangan mendustakan agama. Mendustakan agama itu apa aja, anak-anak? Yang pertama, menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang ketiga adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Yang keempat, orang-orang yang berbuat riya. Yang kelima adalah orang yang pelit. Baik, untuk materi selanjutnya adalah surat Al-Takatsur. Masih semangat kan? Nah, di sini Ibu punya suatu teks bacaan, yaitu berisi surah At-Takatsur beserta terjemahannya. Nah, di sini Ibu punya waktu 2 menit untuk kalian mengamati dan membaca isi surat dan isi terjemahan dari surat At-Takatsur. Nah, 2 menit sudah berlalu. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu dari surat At-Takatsur dan terjemahnya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur. Bermega-megaan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Lalu yang keempat, summa kalla saufa ta'lamun. Ini hampir sama ya. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Lanjut. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, itu artinya janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Lanjut. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Yang ke-8, yang ke-7 maaf. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin atau keyakinan. Yang terakhir, summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
Nah, jadi penjelasan Ibu ada yang tahu atakasur itu artinya apa? Ya, kamu? Ya, benar sekali. Atakasur itu artinya bermega-megaan. Lalu dari ayat per ayat ini itu saling bersinambungan atau berkaitan ya. Jadi ayat ini itu isi kandungannya menceritakan tentang orang-orang yang bermega-megaan dengan kenikmatan dunia sehingga dia itu melalaikan kehidupan akhiratnya atau ibadahnya. Lalu di dalam surah At-Takasur ini pada ayat ke-6 menceritakan bahwa berisi tentang ancaman bahwa jika kalian bermega-megaan di dunia sampai melalaikan kehidupan akhirat, maka kalian akan diancam dengan neraka jahim. Nah, jadi ada yang bisa mencontohkan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan isi surah At-Takasur? Siapa? Ya, benar sekali. Selain itu Ibu akan mencontohkan jika misalnya kalian itu punya barang ya, tapi barang itu masih layak. Jadi kalian itu jika ada suatu barang baru yang lebih baik lagi, jangan berlebihan atau jangan membeli sesuatu yang tidak kalian butuhkan atau atas dasar keinginan saja. Itu namanya berlebih-lebihan atau bermega-megaan. Nah, sekian dari Ibu. Anak-anak, dari materi yang telah disampaikan tadi dapat disimpulkan pada surat Al-Kafirun itu berisi tentang toleransi, keagamaan dan peribadahan. Pada surat Al-Ma'un berisi tentang orang-orang yang disebut pendusta agama, dan pada surat At-Takasur berisi tentang perilaku orang-orang yang suka hidup megah dalam kehidupan duniawinya. Anak-anak semua paham kan? Sudah paham kan sama materi yang telah disampaikan tadi? Untuk hari ini sampai sini dulu, berdoa bersama lalu pulang. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoanya. Amin. Baik, sebelum pulang, Ibu berpesan tidak boleh mampir, langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, dipelajari lagi ya pelajarannya hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.